wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, di pagi yang cerah ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan umur, kesehatan, iman dan Islam, dan juga nikmat-nikmat yang sangat banyak yang tidak bisa kita hitung. Maka wajiblah bagi kita untuk menggunakan nikmat-nikmat tersebut dalam rangka untuk beribadah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Sya'ban ini semakin mendekati bulan Ramadan, mari kita persiapkan diri dengan memperbanyak ibadah untuk pemanasan agar masuk bulan Ramadan kelak nanti kita bisa maksimal dalam beribadah, istiqomah, dan semoga kita mendapatkan ketakwaan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada hari ini insya Allah pertemuan yang ke-16 ya, penghujung dari bulan yang kedua. Insya Allah kita akan membahas tentang sebuah mazhab besar ya, sebuah bisa dikatakan sebuah pemikiran besar dalam bidang fikih ya, yaitu tentang Al-Imam Abu Hanifah ya rahimahullah dan mazhabnya, mazhab Hanafi ya. Jadi Imam Abu Hanifah ini adalah pendiri dari mazhab Hanafi. Sering kita mendengar mazhab Hanafi, ya, sering juga kita mendengar nama Imam Abu Hanifah. Tapi apakah kita sudah mengenal siapa itu beliau, Imam Abu Hanifah, dan bagaimanakah mazhabnya, ya? Apalagi nanti kalau kita pergi haji atau umroh atau ke luar negeri ya, kita akan mendapati beberapa jamaah haji yang berbeda dalam cara beribadahnya. Nah, kalau kita belum mengenal, belum memiliki pengetahuan, pemahaman tentang mazhab ini, sehingga nanti bisa menimbulkan ya kebingungan gitu ya. Nah, maka dari situlah kita sebagai kaum muslimin harus tahu, harus mengenal ya siapa itu Al-Imam Abu Hanifah dan juga madhab Hanafinya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Al-Imam Abu Hanifah memiliki biografi sebagai berikut. Nama lengkapnya adalah Abu Hanifah An-Nu'man. Jadi Abu Hanifah ini nama kunyahnya atau nama julukannya ya, dinamakan kunyah Abu Hanifah ya. Nama aslinya adalah An-Nu'man bin Sabit ya. Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit bin Zuto. Kakeknya bernama Zuto. Nah, beliau memang bukan dari keturunan Arab ya. Salah satu ulama ya besar di dalam Islam yang sangat banyak jasanya ya, yang bukan berasal dari Arab begitu. Jadi Islam itu tidak hanya untuk orang Arab saja, tetapi untuk semua negara, untuk semua suku. Beliau berasal dari suku ya, dari Persia, dari Afghanistan ya. Kemudian
orang tuanya hijrah ke Kufah. Kebetulan memang Kufah ini yang ada di Irak ini pada saat itu adalah salah satu kota berperadaban, ya, kota ilmu. Banyak ulama di sana, banyak santri, ya, banyak orang-orang yang menuntut ilmu, ya. Salah satu menjadi kota yang maju, maju dengan peradabannya dan dengan ilmunya. Makanya banyak sekali ulama-ulama di sana, ya. Beliau dilahirkan pada tahun 80 Hijriah. 80 Hijriah. Jadi setelah sekitar berapa tahun? Sekitar 70 tahun setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat, ya. Makanya nanti beliau bertemu dengan beberapa sahabat, ya. Ada sahabat yang berkunjung ke Kufah, ya, atau ke Basrah, atau memang Imam Abu Hanifah haji kemudian bertemu di Mekah atau di Madinah dengan salah satu sahabat. Masih ada beberapa sahabat yang masih hidup begitu. Sehingga beliau dikatakan sebagai tabi'in, ya. Tabi'in itu adalah orang yang bertemu dengan sahabat, beriman dengan Islam, dengan Allah, kemudian meninggal juga dalam kondisi beriman, begitu. Sedangkan definisi sahabat adalah yang bertemu dengan Rasul, ya, hidup sezaman dengan Rasul dan bertemu dengan Rasul, beriman dan meninggal dalam kondisi iman, gitu. Kemudian di bawahnya tabi'in ada tabi'ut tabi'in yang bertemu dengan tabi'in, ya, tidak bertemu dengan sahabat apalagi dengan Rasul, tapi mereka bertemu dengan tabi'in, namanya tabi'ut tabi'in, ya, bertemu dengan tabi'in. Contohnya ini Imam Abu Hanifah bertemu dengan Imam Abu Hanifah, ya. Kalau Imam Abu Hanifah tabi'in. Kemudian setelah bertemu dengan tabi'in dia beriman dan meninggal dalam kondisi beriman. Ini tabi'ut tabi'in. Nah, Al-Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 Hijriah di Baghdad. Nah, ini adalah tahun di mana Al-Imam Asy-Syafi'i lahir di Gaza, di Palestina, ya. Sehingga para ulama mengatakan pada tahun 150 ini meninggal, ya, seorang ulama besar, ya, atau meninggal sebuah bintang dan muncul atau lahir ulama besar pula pada tahun itu. Kelak nanti Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, akan menjadi ulama besar, ya, kebesarannya sebanding atau bahkan melebihi Al-Imam Abu Hanifah. Nah, Al-Imam Abu Hanifah ini berguru, ya. Seorang ulama pasti memiliki guru-guru dan guru-gurunya ini bukan guru-guru sembarangan, ya. Ulama besar pasti akan dia terlahirkan dari ulama besar juga, ya. Seperti atlet yang besar pasti dia terlahirkan dari atlet yang besar, pelatih yang besar juga. Nah, Al-Imam Abu Hanifah gurunya sangat banyak sekali, ya, sangat banyak sekali, baik di bidang akidah, di bidang hadis dan di bidang fikih. Kebetulan memang ketika beliau hidup, ya, di daerah Kufah ini ada 3 majelis ilmu, yaitu majelis maksudnya coraknya, ya, majelis ilmunya banyak tetapi coraknya itu ada 3. Yang pertama adalah majelis akidah, ya, yang banyak berbicara tentang akidah, tentang tauhid. Kemudian yang kedua adalah hadis, majelis hadis. Kemudian yang ketiga adalah majelis fikih, ya. Imam Abu Hanifah mengikuti ketiga-tiganya ini, ya, mempelajari ketiga-tiganya ini, dan beliau bahkan menjadi pakar pada semua bidangnya. Di dalam ilmu akidah beliau pakar, di dalam ilmu hadis juga beliau pakar, ya. Ya, bahkan beliau termasuk periwayat hadis. Beliau memiliki kitab musnad hadis, gitu, ya. Tetapi beliau lebih condong, lebih kepincut dengan fikih, ya, sehingga sampai akhir hayatnya beliau lebih tersibukkan dengan ilmu fikih, ya. Karena suatu ketika beliau itu ditanya kalau tidak salah 60 pertanyaan. Tetapi ketika dijawab hanya 40 pertanyaan saja yang sesuai dengan jawaban gurunya, yaitu Hamad bin Abi Sulaiman. Ya, akhirnya ketika beliau merasa dirinya ini belum layak lah menjadi guru, masih banyak kekurangannya, ya, masih ada berarti 10 pertanyaan yang berbeda dengan jawaban gurunya, ya. Maka beliau berazam untuk selalu bersama gurunya sampai meninggal. Akhirnya beliau selama 18 tahun mulazamah dengan gurunya, dengan Syekh Hamad bin Abi Sulaiman sampai 18 tahun, sampai beliau meninggal.
ya. Nah, ketika Syekh Hamad meninggal, kemudian Al-Imam Abu Hanifah dipercaya sebagai pengganti gurunya ini, pengganti dari gurunya ini gitu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, ulama yang besar pula akan menghasilkan ulama yang besar. Nah, maka Al-Imam Abu Hanifah memiliki murid-murid, ya. Yang murid-muridnya ini juga menjadi ulama besar. Sebenarnya murid-muridnya ini juga sudah mencapai level mujtahid, ya. Sudah mencapai ulama yang bisa berijtihad, bisa menentukan hukum, bisa berfatwa. Seperti Al-Imam Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dan Zufar. Ini adalah 3 murid yang paling menonjol, paling terkenal, ya. Bahkan sebenarnya 3 muridnya ini, ya, karena saking menonjolnya, saking pinternya, Imam Abu Hanifah memanggilnya atau menganggapnya bukan murid, ya. Makanya beliau sering dikatakan di dalam kitab-kitab para ulama, mereka itu sahibu al-Imam Abi Hanifah, sahib, temannya, ya, teman diskusi, teman berdialog begitu. Sehingga sebenarnya madhab Hanafi ini sebenarnya bukan hanya dibangun oleh Imam Abu Hanifah saja. Ternyata madhab Hanafi ini dibangun oleh para ulama di antaranya adalah yang paling menonjol adalah Imam Abu Hanifah, ya. Jadi Imam Abu Hanifah ini punya teman, punya murid, kemudian eh, beliau tidak berdiri sendiri, beliau mengkader murid-muridnya, mendidik murid-muridnya, sehingga terbangunlah sebuah madrasah besar, sebuah pemikiran besar yang dinamakan madhab Hanafi. Ya, bukan berarti mereka itu berpikir dengan otaknya sendiri, tidak. Tetapi mereka sebuah pemikiran yang selalu berlandaskan dengan Al-Quran dan Sunnah, dan juga ijma dan qiyas dan istihsan, ya, dengan perangkat-perangkat ijtihad itu begitu. Jadi ketika kita mengikuti madhab Abu Hanifah bukan berarti kita menentang Al-Quran atau Sunnah, ya, tetapi kita tetap mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tetapi dengan, ya, metode pengambilan hukum sesuai dengan madhab Al-Hanafi begitu. Nah, kemudian karya-karya dari Al-Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah tidak banyak menuliskan karya-karya, ya. Ada beberapa karya, yaitu diantaranya Al-Fiqhu Al-Akbar, ya, ini tentang tauhid. Kemudian Al-Fiqhul Absar, kemudian Al-Alim wal Muta'allim. Ya, kebanyakan nanti karya-karyanya justru ditulis oleh muridnya, ditulis oleh Imam Abu Yusuf atau Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Jadi kebanyakan ulama dahulu memang buku-bukunya itu dicatatkan, didiktekan kepada murid-muridnya, sehingga kemudian menjadilah, ya, catatan-catatan tersebut, buku-buku tersebut menjadi sumber dari madhab itu begitu. Nah, kemudian sifat dari Imam Abu Hanifah, sifatnya beliau itu suka berdiskusi. Bahkan dengan gurunya pun beliau suka berdiskusi. Sering bertanya, kemudian sering juga membantah, sering juga berdialog begitu, bahkan berdebat itu. Beliau tidak segan-segan untuk berdiskusi dengan gurunya, ya, tanpa beliau tapi tanpa merendahkan gurunya. Artinya berdiskusi dengan sesopan mungkin begitu dengan gurunya. Sehingga dari situlah kemudian, ya, gurunya ini, ya, melihat Al-Imam Abu Hanifah ini ada tanda-tanda beliau akan menjadi ulama besar, sehingga beliau dikader betul-betul, sehingga beliau ketika sudah meninggal, beliau menggantikan posisi gurunya ini gitu. Nah, jadi ketika belajar itu tidak monoton, ya, memang suasana pembelajaran beliau dengan gurunya itu suasananya adalah diskusi, berdialog, bermusyawarah begitu. Dan ulama-ulama zaman dahulu juga tidak sombong, tidak semena-mena. Artinya apa? Beliau walaupun berdiskusi dengan gurunya tidak menurunkan derajat beliau, ya, justru malah senang bisa kemudian melatih murid-muridnya untuk berpikir begitu, ya. Berbeda dengan zaman sekarang, terkadang guru ketika diajak diskusi, ya, justru malah dikiranya malah merendahkan,
ya, dikiranya malah meragukan keilmuannya begitu. Nah, ini dahulu ulama-ulama tidak seperti itu. Ya, mereka sangat rendah hati ketika muridnya berdiskusi pun beliau melayani dengan sabar gitu. Kemudian selanjutnya beliau juga suka beribadah. Al-Imam Abu Hanifah ya, sering beliau melakukan sholat malam dalam waktu yang cukup lama dan beliau juga seorang yang pencinta kepada ilmu. Ya, selain itu juga beliau sangat dermawan sekali. Al-Imam Abu Hanifah, beliau seorang pedagang sebenarnya. Ya, seorang seorang ulama yang juga pedagang karena memang ayahnya pedagang. Ayahnya pedagang dan ketika masih muda beliau suka berdagang dengan ayahnya. Sehingga ketika sudah dewasa pun beliau masih menjadi pedagang. Jadi punya sambilan selain beliau mengajar, beliau juga berdagang gitu. Nah, wilayah madhab beliau ini cukup luas, tersebar di penjuru dunia, ya. Nanti ada alasannya kenapa kok bisa tersebar luas ya madhab Imam Abu Hanifah. Kalau kita keliling dunia dan kita menghitung itu sangat banyak sekali madhab Imam Abu Hanifah. Kalau kita di Indonesia saja ya mungkin kita punya cuma Indonesia aja ya. Nah, ternyata tersebar di berbagai negara-negara seperti Rusia dan negara pecahannya ya. Negara-negara yang ada tantannya itu Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, ya, Pakistan, Afghanistan. Yang tantan itu rata-rata Rusia. Ya, rata-rata Rusia. Rata-rata Hanafi. Madhabnya adalah madhab Hanafi. Makanya nanti kita kalau bertemu dengan mereka, mereka beribadah itu agak berbeda gitu ya. Contohnya ketika sholat, sedakepnya itu, tangan kita itu, kalau madhab Syafi'i itu kan di atas pusar ya, di atas pusar di bawah dada. Tapi kalau mereka itu di bawah pusar ya, sehingga kita kalau baru ngelihat aneh loh, kok tangannya di bawah pusar gitu ya. Karena memang madhab mereka seperti itu. Ya, apalagi nanti kalau ketemu dengan madhab Maliki malah tangannya nggak sedekap, tangannya dilepas begitu saja. Ya, ini banyakkan orang-orang Afrika. Di sanalah banyak madhab Maliki. Begitu pula juga Asia Selatan. Ini banyak yang bermadhab Hanafi seperti India gitu ya, Bangladesh. Kemudian Cina juga ya, mereka banyak bermadhab Hanafi. Baik, selanjutnya guru-gurunya. Nah, guru Imam Abu Hanifah ini sangat banyak sekali, tapi ini hanya saya tuliskan beberapa yang paling berpengaruh saja. Karena ulama-ulama dahulu kebanyakan gurunya banyak, ya. Mereka itu justru hidupnya itu banyak yang hanya digunakan untuk menuntut ilmu. Ya, ada majelis di sini datang, majelis di situ datang. Apalagi kalau ada ulama yang datang dari negeri lain ya, semua datang dari Mekah, datang ke Irak, ke Kufah, Basra, itu mereka sangat antusias untuk menghadiri, ya, untuk bisa menimba ilmu dari guru-gurunya ini. Nah, guru yang paling berpengaruh adalah Syekh Hamad bin Abi Sulaiman. Ini seorang fakih ahli fikih. Ahli fikihnya kota Kufah, karena memang Imam Abu Hanifah ini domisili di Kufah, ya. Kufah di Irak. Beliau wafat tahun 140 Hijriah. Ya, Imam Abu Hanifah wafatnya 150 Hijriah, jadi jarak 10 tahun. Ya, hampir seumuran. Makanya tidak heran kalau Imam Abu Hanifah suka berdiskusi dengan beliau ya, karena hampir seumuran begitu. Kemudian yang kedua, Atha bin Abi Robah. Ini adalah seorang faqih, beliau seorang tabi'in ya, dari Madinah, ya, berasal dari Madinah. Mungkin ketika beliau ziarah ke Madinah, kemudian beliau berguru dengan ya Al-Imam Atha bin Abi Robah. Dan dahulu para ulama ketika datang ke Mekah Madinah itu tidak hanya haji dan umroh, ya. Mereka ke sana itu bisa bertahun-tahun. Jadi hajinya cuma beberapa hari saja. Setelah itu mereka nggak pulang-pulang. Sengaja gunakan kesempatan itu untuk menuntut ilmu karena di sana masih banyak sahabat, ya. Di sana masih banyak sahabat, di sana masih banyak ilmu sehingga mereka belajar dulu di situ, ya. 4 tahun, 5 tahun. Nanti kalau sudah cukup, mereka pulang kemudian menyebarkan ilmunya di negerinya masing-masing.
Dahulu ulama-ulama kita pun seperti itu ya. Ulama-ulama kita. Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji banyak. Itu yang dahulu niat awalnya haji ya. Ya ada niat belajar juga. Mereka biasanya berangkatnya untuk haji, lalu setelah haji tidak pulang ya. Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, belasan tahun di Mekah sana atau di Madinah. Kemudian setelah pulang ke Indonesia, kemudian mereka menyebarkan ilmunya begitu. Ya, apalagi dahulu hajinya apa namanya repot ya, sulit, susah lewat laut ya sampai berbulan-bulan. Nah, makanya kalau cuma haji saja itu sayang, sehingga mereka gunakan kesempatan itu untuk menuntut ilmu di sana. Apalagi ketika itu di Indonesia masih jarang sekali ulama-ulama ya. Makanya ketika itu di Makkah Madinah ini dipenuhi oleh murid-murid dari santri-santri dari Indonesia ya. Bahkan tidak hanya mereka menjadi santri, bahkan kemudian menjadi pengajar-pengajar, menjadi ulama-ulama ya di Masjidil Haram ya. Bahkan orang-orang Arab yang belajar di sana, mereka juga belajar kepada ulama-ulama Indonesia. Kemudian ada Ikrimah. Ikrimah ini adalah tabi'in juga. Beliau adalah muridnya yang mewarisi ilmunya sahabat Ibnu Abbas ya. Sahabat Ibnu Abbas ini salah satu sahabat yang diberikan ilmu yang sangat banyak oleh Allah ya, karena sudah didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia dalam urusan agama ya, dan ajarilah dia takwil ya, tafsir Al-Qur'an gitu. Sehingga Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas ini adalah satu di antara sahabat yang paling faham terhadap Al-Qur'an gitu. Kemudian juga berguru kepada Nafi'. Imam Nafi' ini adalah pewaris sahabat Ibnu Umar. Ya, Abdullah bin Umar ini sahabat, ya, anak-anaknya Umar bin Khattab punya punya pembantu. Nafi itu pembantu, dia itu budak asalnya. Tetapi ya bukan karena budak kemudian dia nggak mau belajar. Nafi itu luar biasa. Beliau budak tetapi belajar. Ya, bahkan diizinkan oleh Ibnu Umar, senanglah majikannya. Dia belajar, dia pergi ke berbagai macam ulama begitu ya. Akhirnya beliau menjadi ulama besar ya, padahal dahulu budak. Dahulu hanya seorang budak. Setelah menjadi ulama, akhirnya beliau merdeka kemudian mengajari orang-orang merdeka gitu. Kemudian juga Zaid bin Ali Zainal Abidin ini dari kalangan Ahlul Bait, kemudian Muhammad Al-Baqir. Ini ulama para tabi'in dari Ahlul Bait yang suka diaku-aku oleh orang Syiah ya. Orang Syiah suka ngaku-ngaku itu tuh apa namanya imam kami ya. Zaid bin Ali Abidin. Padahal Zaid bin Ali Zainal Abidin ini tidak Syiah ya. Muhammad Al-Baqir juga tidak Syiah. Tapi suka diaku-akui oleh orang Syiah. Tujuannya agar para pengikutnya ini ya lebih yakin kepada ajaran mereka. Nah, Al-Imam Abu Hanifah ini hidup di dua era dinasti ya. Beliau istilahnya kalau sekarang itu dua periode lah. Ya, periode yang pertama adalah dinasti Umayyah ya. Dinasti Umayyah, yang kedua adalah dinasti Abbasiyah. Beliau mengalami kedua-duanya. Beliau pernah bertemu dengan 4 sahabat. Artinya beliau ini adalah seorang tabi'in. Bahkan ada yang mengatakan lebih ya, ada 7. Nah, 4 sahabat itu adalah Anas bin Malik di Basrah. Ini Anas bin Malik ini salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis ya, setelah Abu Hurairah begitu ya. Itu ada Anas bin Malik. Kemudian Abdullah bin Abi Aufa di Kufah. Ya, mungkin ketika sedang ke Kufah. Kemudian Sahal bin Sa'ad di Madinah, kemudian Abu Tufail, bukan Tifal, Tufail, Amir di Mekah. Ini ya. Jadi Imam Abu Hanifah ini ketika belajar itu tidak hanya di Kufah saja, tetapi merantau kemana-mana ya, ke negeri seberang. Dan dahulu itu untuk ke luar negeri itu susah ya, tidak ada pesawat, tidak ada mobil, tidak ada bis, apalagi kereta ya. Terus gimana perjalanannya? Ya pakai onta. Kalau nggak onta pakai kuda itu jarang karena mahal ya. Paling pakai himar apa namanya itu keledai, atau pakai onta begitu, atau mungkin jalan kaki begitu ya. Sampai mereka ke atau ke Madinah. Coba melakukan Jadi data-database yang ada di kementerian. ini audionya dimatikan dulu ya. Ya.
Nah, begitu ya. Jadi sehingga ketika mereka hadir di tempat tujuan itu mereka betul-betul sungguh-sungguh serius begitu ya, tidak malas-malesan. Ya, kalau sekarang itu kan banyak pelajar-pelajar mahasiswa yang malas-malesan. Ya, wong semuanya sudah disediakan, dimanja begitu ya. Kurang ada pengorbanan gitu. Ya, makanya mungkin hasilnya berbeda dengan ulama-ulama zaman dahulu gitu. Dan selanjutnya Al-Imam Abu Hanifah ini juga punya murid-murid yang luar biasa. Ya, seorang ulama besar biasanya juga beliau memiliki murid-murid yang besar gitu, murid-murid yang luar biasa. Sebagaimana ulama besar ini juga terlahirkan dari ulama-ulama yang besar juga. Di antara ulama murid-muridnya yang luar biasa yang juga menjadi apa itu? Menjadi seperti pondasi lah terbangunnya madhab Hanafi ini. Artinya kalau Imam Abu Hanifah saja yang mendirikan, ini bisa saja nggak terbangun ini madhab. Karena banyak contohnya ulama-ulama zaman dahulu ya, yang mereka itu kapasitasnya sudah mencapai level mujtahid, ya sudah memiliki metode-metode dalam pengambilan hukum-hukum seperti Imam Lais bin Sa'ad di Mesir. Beliau itu kata Imam Syafi'i lebih cerdas daripada Imam Malik ya. Tetapi kenapa madhabnya tidak terbangun, hilang gitu. Hanya ada ketika di zamannya beliau masih hidup saja. Karena beliau tidak punya murid-murid yang meneruskan madhabnya itu. Ya. Dan juga Imam Tobari juga sama, Imam Sufyan, itu banyak ulama-ulama yang ya mereka itu sebenarnya sudah layak ya menjadi imam madhab, bahkan beliau sudah menjadi mujtahid, bisa berijtihad, tetapi karena tidak ada murid-murid yang mensupport, yang melestarikan, yang menjaga madhabnya itu setelah beliau meninggal, akhirnya madhabnya hilang begitu. Tapi pendapat-pendapatnya masih ada, kita temukan di kitab-kitab para ulama ini. Sedangkan Imam Abu Hanifah beruntung punya murid-murid yang hebat-hebat dan juga punya apa itu murid yang punya apa kesetiaan kepada beliau Imam Abu Hanifah ya, sehingga kemudian meneruskan mengajarkan menyebarkan pemahaman dari mazhab Hanafi ini. Di antaranya adalah Imam Abu Yusuf. Imam Abu Yusuf Ya'qub Ibrahim Al-Ansari ya, beliau wafat tahun 183 Hijriah. Kemudian Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Kemudian Imam Zufar bin Hudzail bin Qais Al-Kufi. Kemudian Imam Muhammad bin Ziyad Al-Lu'i Al-Kufi dari Kufah ini. Nah, ini Imam Abu Hanifah ya. Di antaranya adalah yang paling menonjol ini Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ini sering disebut dengan dua sahabat imam, Sohiba Abi Hanifah. Artinya dua sahabat dari Imam Abu Hanifah. Karena Imam Abu Hanifah tidak menganggap mereka sebagai murid, tapi menganggap mereka sebagai teman, ya, sehingga mereka pun ya apa namanya disebut sohiba. Nah, Al-Imam Abu Hanifah ini juga punya jasa besar dalam bidang fikih, ya. Dulu sebelum ada Imam Abu Hanifah, ya, pembahasan fikih itu belum tersusun secara sistematis. Bab-babnya itu belum jelas, masih acak-acakan, ya. Belum ada kitab khusus yang menulis secara rapi, secara sistematis pembahasannya. Kalau zaman sekarang kan sudah tersusun rapi ya, dari mulai bab toharoh, bersuci, kemudian bab sholat, bab puasa, zakat, haji, umroh, kemudian muamalat ya tentang jual beli, sewa menyewa, gadai, ya, mudorobah, seterusnya. Kemudian ada bab tentang kisos, tentang pembunuhan, tentang macam-macam. Sudah rapi zaman sekarang. Ya, sebelum ada Imam Abu Hanifah itu masih acak-acakan, masih tersebar di mana-mana. Nah, kemudian datanglah Al-Imam Abu Hanifah, kemudian merapikan itu, ya, menyusun dengan susunan yang sangat baik, sangat bagus. Kemudian diikuti setelahnya oleh Al-Imam Malik bin Anas. Malik bin Anas ini pendiri mazhab Maliki. Beliau ada di Madinah. Ya. Beliau melihat Imam Abu Hanifah yang menyusun itu dengan sangat bagus, akhirnya beliau terinspirasi untuk mengarang kitab hadis ya yang isinya adalah hukum-hukum, kemudian disusun dengan susunan
seperti yang dibuat oleh Imam Abu Hanifah begitu. Ya, sehingga Imam Abu Hanifah ini ya memiliki gelar atau memiliki apa namanya, ada sebuah ungkapan ya bahwa dalam fikih manusia itu semuanya bergantung kepada Imam Abu Hanifah. Anasu iyalun li Abi Hanifah fil fiqh. Ya, manusia itu seluruhnya itu bergantung kepada Imam Abu Hanifah dalam bidang fikih ya. Artinya karena pencetus pertama fikih ya, pencetusnya sih dari Rasulullah, dari Al-Qur'an dan hadis, tetapi yang menyusun dengan rapi, yang pertama membuat susunan seperti itu adalah Al-Imam Abu Hanifah. Kemudian selanjutnya Al-Imam Abu Hanifah ini juga yang pertama kali memperkenalkan fikih prediksi ya. Apa itu fikih prediksi? Jadi zaman dahulu itu permasalahan hukum itu hanya menjawab kasus-kasus yang sudah terjadi. Nah, adapun kasus-kasus yang belum terjadi, yang kemungkinan akan terjadi, itu mereka tidak membahasnya. Kecuali Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini cerdas luar biasa, diberikan otak oleh Allah luar biasa, sehingga beliau bisa menentukan ya hukum-hukum yang belum terjadi, belum menentukan hukumnya. Kasus-kasus yang belum terjadi, beliau cari dalilnya, berijtihad hukumnya seperti apa, beliau jawab. Begitu. Ya, seumpama bagaimana kalau kita nanti di bulan, bagaimana kita sholatnya, kapan datang waktu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, ya. Kemudian nanti dicari hukumnya itu, pembahasannya seperti apa. Ini kan belum pernah terjadi, tetapi beliau sudah berpikir seperti itu, ya. Mungkin ketika zaman itu dicela oleh para ulama, ngapain itu bahas masalah yang belum terjadi. Ternyata ratusan tahun setelahnya atau ribuan tahun setelahnya, ya, pembahasan-pembahasan itu justru sangat-sangat bermanfaat. Karena tidak menjamin di zaman berikutnya ada ulama-ulama yang sekompeten seperti Imam Abu Hanifah yang bisa menjawab pertanyaan seperti itu, gitu ya. Kemudian selanjutnya beliau juga menjaga hak orang fakir dan miskin. Imam Abu Hanifah dalam ijtihadnya ini lebih mendukung kepada bersama rakyat, begitulah, bersama orang miskin. Melihat tidak hanya melihat teks-teksnya saja, tidak hanya melihat konteks ya, atau kalau kita katakan sekarang itu ada yang tekstual, madhab yang tekstual gitu ya. Beliau tidak tekstual, beliau sangat realistis terhadap masyarakat, karena memang beliau pedagang ya, sering bermuamalah dengan orang banyak di pasar gitu ya, melihat kasus-kasus seperti apa, sehingga beliau cenderung dalam fikihnya itu lebih menjaga hak orang fakir miskin. Contohnya, beliau mewajibkan zakat pada pakaian yang terbuat dari emas atau perak. Ya, padahal mazhab-mazhab yang lainnya tidak mewajibkan pada emas atau perak yang dipakai. Kita punya emas, punya perak nih, ya, perhiasan. Setiap hari dipakai, maka tidak ada kewajiban zakat. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah, justru mewajibkan zakat. Mohon maaf Ibu Saadi, ininya dimatikan dulu audionya. Baik. Kemudian selanjutnya, beliau juga tidak mewajibkan zakat pada pemilik hutang. Ya, orang yang punya hutang dan hutangnya ini mengurangi hartanya sehingga dia bisa dikatakan orang miskin lah. Tetapi ternyata sebenarnya dia orang kaya, tapi hutangnya banyak gitu. Hutangnya banyak. Kalau harus dibayar itu hutang-hutangnya, hartanya mungkin bisa di bawah nisab. Ya, bisa di bawah nisab, walaupun kenyataannya faktanya yang sedang dipegang itu di atas nisab. Ya, tapi belum dikurangi dengan hutang-hutang. Sehingga beliau tidak mewajibkan bagi orang-orang yang memiliki hutang yang hutangnya ini menghabiskan hartanya sehingga di bawah nisab begitu. Kemudian yang ketiga, kemudahan dalam beribadah dalam kehidupan sehari-hari. Beliau lebih memperhatikan kemudahan karena memang Islam itu adalah agama yang mudah ya. Defaultnya itu, settingannya itu dari sananya Allah bikin mudah. Ad-dinu yusrun walan yushadad dina illa ghalabah, kata Rasul. Agama itu mudah, agama itu sederhana, dan tidak ada orang yang mempersulit dalam bidang agama, dia ingin ekstrim dalam bidang agama, kecuali dia justru dikalahkan oleh agama tersebut.
Nah, makanya beliau lebih mudah dalam berfatwa. Contoh, ya, ketika ada orang di suatu kegelapan malam hari, sudah masuk waktu sholat nih. Kemudian karena kondisinya sangat gelap, ya, mungkin di tengah gurun pasir, di tengah hutan, kemudian langit juga gelap, tidak ada bintang. Mau mencari kiblat tapi tidak bisa, ya, tidak tahu arah kiblat kemana. Dia mau berijtihad, tidak bisa. Maka dia sholat menghadap kemanapun itu sah hukum sholatnya begitu. Jadi tidak harus benar, walaupun nanti kenyataannya ketika sudah pagi ternyata tidak menghadap ke kiblat, maka tidak apa-apa gitu. Kemudian yang keempat, memelihara kehormatan dan kemanusiaan. Contohnya beliau, ya, melarang menikahkan anak dengan paksa. Tidak boleh, ya, anak yang sudah dewasa kemudian dipaksa untuk menikah. Ini tidak diperbolehkan menurut madhab Hanafi karena bertentangan dengan kehormatan dan kemanusiaan. Beliau juga seorang ahli hadis, tidak hanya beliau itu sebagai ahli fikih. Beliau ternyata juga pernah belajar hadis dari ulama-ulama besar. Bahkan di dalam kitab-kitab hadis beliau itu termasuk jajaran, ya, dari ulama-ulama yang periwayat hadis-hadis. Beliau meriwayatkan 215 hadis, ya, secara khusus. Nah, beliau masuk ke dalam sanad. Jadi kalau kita baca hadis itu ada sanad-sanadnya. Ya, yang kita sebutkan itu ulama-ulama di sanad itu bukan ulama sembarangan. Nah, Imam Abu Hanifah itu masuk dalam sanad-sanad itu. Bahkan beliau punya kitab hadis yang dinamakan Musnad, yang tebalnya itu sampai 8 ribuan, ya, halaman. Ini, ya. Jadi yang mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah hanya berpicak dengan akal saja, pendapatnya saja, itu tidak benar. Jadi Imam Abu Hanifah itu juga sangat-sangat menguasai dalam bidang hadis. Bahkan beliau hanya menggunakan hadis sahih mutawatir dalam hukum gitu. Ketika tidak ada, beliau lebih cenderung untuk berijtihad, mencari, ya, ilat dari hukum tersebut, ya. Alasan kenapa hukumnya A, kenapa hukumnya B, kemudian disamakan dengan kasus baru. Ya, seperti minuman keras. Minuman keras itu kan ada di Al-Quran. Tetapi narkoba, sabu-sabu tidak ada di Al-Quran. Makanya dikiaskan. Ya, semua yang memabukkan dikiaskan dengan khamar, dengan minuman keras, sehingga hukumnya disamakan. Itu namanya kias. Kemudian Imam Abu Hanifah ini juga ulama yang sangat-sangat, ya, direkomendasikan oleh para ulama. Jadi sudah memiliki rekomendasi dari banyak ulama, ya, tidak hanya 5 yang saya tuliskan, tapi sangat banyak sekali. Yang pertama dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i ini mengatakan barang siapa yang ingin menguasai fikih, maka belajarlah ke Imam Abu Hanifah gitu. Ya, kalau tidak salah yang mengatakan bahwa an-nasu iyalun li Abi Hanifah fil fiqh, ini kalau tidak salah Imam Syafi'i, ya, bahwa semua manusia itu bersandar kepada Imam Abu Hanifah dalam masalah fikih itu karena beliau adalah bapak fikih. Kemudian yang kedua Imam Abu Yusuf. Imam Abu Yusuf muridnya pernah mengatakan, saya tidak tahu orang yang lebih paham tentang tafsir hadis. Nah, ini tentang tafsir hadis, berarti beliau pakar dalam bidang hadis. Dan pengambilannya selain Imam Abu Hanifah. Yahya bin Ma'in, ini salah satu ahli hadis. Imam Abu Hanifah adalah thiqah, ya, artinya beliau adalah seorang periwayat yang dipercaya, bukan pendusta. Tidak membicarakan hadis kecuali yang dia hafal saja. Ya, beliau kalau hadis yang tidak beliau hafal, beliau nggak mau komentar, nggak mau berbicara. Ini, ya, berbeda dengan zaman sekarang, ya. Dia nggak, hadisnya nggak hafal, ayatnya juga nggak hafal, tapi komentarnya masya Allah. Yang keempat, Fudail bin Iyad mengatakan, Fudail bin Iyad ini salah satu ahli tasawuf, beliau ulama yang ma'rifatullah. Beliau mengatakan Abu Hanifah adalah faqih yang wara'. Wara' artinya menjaga diri dari dunia. Ya, beliau adalah hartawan yang sabar dalam belajar dan mengajarkan ilmu. Kelima, Abdullah bin Mubarak. Kalaulah Allah tidak menolong saya melalui Imam Abu Hanifah dan Sufyan As-Tsauri, pasti saya jadi orang biasa saja. Padahal
Abdullah bin Mubarak ini ulama besar ya. Beliau menjadi ulama besar seperti itu karena melalui Al-Imam Abu Hanifah dan Sufyan Ats-Tsauri. Ini diantara pujian ulama kepada Al-Imam Abu Hanifah. Kemudian bagaimanakah dasar-dasar ijtihad Al-Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah yang memiliki konsep ijtihad ya, yang mana konsep ini hanya ulama-ulama tertentu saja yang sudah memiliki level tinggi ya, yang bisa membuatnya. Yaitu pertama, ijtihad beliau ketika menentukan hukum yang menjadi sandaran pertamanya adalah Al-Qur'an. Ya, ketika ada kasus baru, maka cari di Al-Qur'an, ada jawabannya tidak? Gitu. Kalau tidak ada jawabannya, maka cari di As-Sunnah, di hadis, ya, perkataan Rasul atau ucapan atau ketetapan Rasul. Ya, kalau tidak ada, maka cari pada pendapat para sahabat. Ya, pendapat para sahabat karena mereka lah yang paling dekat dengan Rasul, yang melihat langsung, bertemu dengan Rasul, belajar langsung dengan Rasul, sehingga mereka menjadi rujukan yang ketiga. Kalau ternyata tidak ada pendapat dari sahabat, karena memang belum terjadi di zaman sahabat, maka mencari di ijma, ada enggak kesepakatan para ulama. Ya, jadi ulama pernah enggak bersepakat hukum tersebut, jangan-jangan pernah disepakati tentang hukumnya. Dan konsekuensinya kalau sudah menjadi ijma tidak boleh diselisihi. Ya, semua manusia kaum muslimin harus mengikuti hukum tersebut sampai hari kiamat kalau sudah menjadi ijma. Kemudian yang kelima, kias. Ya, bisa nggak dikiaskan? Mungkin di Al-Quran, di Sunnah tidak ada. Tetapi kasusnya mirip seperti kasus yang ada di Al-Quran atau Sunnah. Seperti tadi, minuman keras. Minuman keras itu di Al-Quran ada, di hadis juga ada. Tetapi narkoba nggak ada. Tapi dia mirip, bisa disamakan dengan minuman keras. Ya, sama-sama memabukkan. Sehingga hukuman narkoba ya, hukumnya sabu-sabu ya, atau semua yang memabukkan sama seperti hukum minuman keras yang ada di Al-Qur'an. Walaupun di Al-Qur'an, di hadis tidak ada tentang hukum narkoba, tapi ya bisa disamakan dengan hukum yang ada di Al-Qur'an dan hadis. Itu namanya istihsan. Itu namanya kias. Sedangkan istihsan itu apa? Ya, contohnya bekas minum burung buas seperti burung raja wali, elang dan seterusnya, itu hukumnya suci. Ya, padahal hewan buas itu kan haram dagingnya. Ya, haram dagingnya. Maka sebenarnya najis itunya, hewannya itu najis dagingnya itu. Tetapi ketika dia minum ke gelas kita seumpama, maka gelas itu tidak menjadi najis. Ya, minuman itu tidak menjadi najis. Ya, sedangkan kalau hewan buas yang lainnya, bukan burung buas, ini hewan buas seperti singa ya atau harimau, ketika minum di minuman kita, di gelas kita, maka menjadi najis. Kenapa? Padahal secara kias itu kan ya sama-sama hewan buas. Nah, istihsan itu beralih dari hukum kias. Nah, kalau secara kias hukumnya kan sama, ya semua hewan buas ya sisa minumannya itu menjadi najis. Tetapi kenapa burung buas itu tidak? Burung buas itu dikecualikan. Jadi istihsan itu semacam pengecualian, ya, karena burung buas itu ketika minum tidak dengan lidahnya, tetapi dengan paruhnya, sehingga tidak mencampuri kenajisannya itu ya kepada minuman tersebut. Tetapi kalau binatang buas ya, hewan buas seperti singa dan seterusnya itu minumnya dengan lidahnya. Nah, ini contoh hukum yang didasarkan dengan istihsan yang dipakai oleh madhab Hanafi. Kemudian Bapak Ibu, madhab Hanafi ini memiliki tingkatan-tingkatan ulama, ya, ulama-ulama yang berijtihad. Ulama yang paling tinggi adalah mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak artinya adalah mujtahid yang dia bisa berijtihad sendiri dan memiliki kerangka ijtihad sendiri. Bahkan dia yang membuat kerangka ijtihad tersebut, begitu. Kerangka ijtihad tersebut. Sehingga nanti corak fikihnya itu sesuai dengan
kerangka tersebut gitu ya, sesuai dengan kerangka tersebut. Jadi softwarenya, dia yang punya softwarenya ya. Jadi kalau kita mau pakai ya harus mengikuti itu mazhab itu ya. Yang punya softwarenya adalah Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab ini. Ini dinamakan mujtahid mutlak. Nanti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, mereka juga mujtahid mutlak karena mereka juga punya softwarenya masing-masing begitu. Ya, seperti sekarang lah HP itu kan punya ini ya. Ada Android. Ya, Android itu punya dia itu mazhab sendiri, ada mazhab Android, ada mazhab apa itu? Dulu ada mazhab BlackBerry gitu ya. Sekarang sudah ditinggalkan mazhab itu, mazhab BlackBerry. Ya. Sekarang semua rata-rata menggunakan mazhab apa? Mazhab Android begitu. Nah, ini mazhab apa namanya dalam fikih seperti ini. Jadi yang punya software adalah Imam Abu Hanifah. Kemudian di bawahnya ada ulama mujtahid mazhab. Mujtahid mazhab itu mereka yaitu ulama yang metodologinya masih mengikuti metodologi imamnya. Jadi mereka tidak punya software. Tapi mereka bisa berijtihad. Tapi ijtihadnya itu masih mengikuti software imamnya itu ya. Sehingga nanti hasil-hasil hukumnya pun ya mirip-mirip gitu. Walaupun nanti ada perbedaan pendapat. Terkadang antara Imam Abu Hanifah dengan Imam Abu Yusuf berbeda pendapat, padahal guru dengan murid, ya, dan tidak saling mencela, begitu, saling menghormati, kedua-duanya saling menghormati, gitu ya. Kemudian yang ketiga, tingkatan selanjutnya adalah mujtahid yang berijtihad dalam masalah-masalah yang tidak didapati dari imamnya mengenai sebuah hukum, ya. Ini tentu setelah Imam Abu Hanifah meninggal, kemudian Imam Abu Yusuf setelahnya itu meninggal murid-muridnya, baru nanti setelah itu ada ulama-ulama yang mereka tingkatannya di bawah mujtahid ya. Mereka di bawah mujtahid. Bisa jadi mereka ini belum mencapai derajat mujtahid atau mungkin mencapai derajat mujtahid tapi belum bisa ya menyisihi pendapat dari imamnya begitu. Bisa beristihad tapi pada kasus-kasus yang baru saja. Jangan pada kasus-kasus yang sudah terjadi sehingga nanti berbeda hasilnya. Dan yang keempat adalah ulama tarjih ya. Ulama tarjih ini yang membandingkan antara pendapat-pendapat atau riwayat-riwayat dari madhab imamnya ya, karena terkadang Imam Abu Hanifah pendapatnya ada dua ya, atau ada terjadi perbedaan antara pendapatnya Imam Abu Hanifah dengan Imam Abu Yusuf ya, atau Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, sehingga nanti ini kira-kira yang paling kuat ini pendapatnya mana. Nah, itu adalah tugasnya ulama tarjih ya, kemudian mengambil pendapat yang paling kuat dan paling sesuai dengan zamannya. Terkadang di zaman 500 tahun sebelum sekarang mungkin yang lebih kuat A. Nanti di zaman sekarang yang lebih kuat B karena sesuai dengan zaman sekarang. Bisa jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya, usul al-zahir. Ini adalah kitab-kitab rujukan madhab Hanafi. Madhab Hanafi ini, ya, kitab-kitabnya ini ada 3 macam. Madhab Hanafi kitabnya ada 3 macam. Dari mulai berdirinya madhab itu. Kitab yang paling menjadi rujukan utama dinamakan al-usul, ya, atau dinamakan zahir ar-riwayah atau zahir al-madhab. Ya, ada 6 kitab atau 5 yang menjadi rujukan utama mereka. Ya, yaitu Al-Jami Al-Kabir, Al-Jami As-Saghir, As-Siyar Al-Kabir, As-Siyar As-Saghir, Az-Ziyadat, dan Al-Mabsut. Mabsut ini sebenarnya ringkasan dari 5 kitab di atas ini. Ini menjadi kitab rujukan utama mazhab Hanafi. Ya. Jadi kalau ingin meneliti mazhab Hanafi ya rujukannya ke 6 kitab ini. Ya, ini diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah melalui Imam Abu Yusuf ya, dan juga Imam Muhammad langsung dari Imam Abu Hanifah. Riwayatnya sangat kuat sekali ini. Kemudian yang kedua, tingkatan kitab yang kedua adalah kitab An-Nawadir. Ya, kitab An-Nawadir ini mencapai tentang derajatnya tidak mencapai mutawatir. Ya, kitabnya itu masih
kurang kurang kuat penyandarannya kepada Imam Abu Hanifah, kurang kuat penyandarannya. Ya, ini namanya kitab An-Nawadir, sehingga tidak menjadi rujukan utama, tidak menjadi rujukan primer, tapi sekunder. Kemudian juga Al-Fatawa, kitab yang berisi tentang fatwa-fatwa. Ini juga kurang ya menjadi rujukan primer. Biasanya fatwa ini menyikapi hukum-hukum baru, kasus-kasus baru ya yang tidak ada di zaman imamnya ya. Kalau sekarang kan banyak tuh bagaimana hukum kita pre-order, hukum apa namanya? Hukum asuransi, hukum bunga bank, banyak sekali kasus-kasus baru di zaman sekarang yang tidak ada di zaman dahulu. Ini tentu tidak ada hukumnya ya di zaman dahulu. Nah, maka biasanya yang beristihad adalah ulama-ulama zaman sekarang. Nanti hasilnya dinamakan al-fatawa ya, jama dari fatwa. Nah, kemudian rujukan kitab ini juga menjadi rujukan kitab, tapi rujukan yang apa namanya itu? Rujukan yang sudah dimodif ya. Rujukan yang kalau yang tadi kan al-usul, rujukan yang benar-benar primer yang masih asli. Istilahnya kalau kita itu masih Al-Qur'annya lah, masih Al-Qur'annya, masih hadisnya, belum menjadi produk hukum yang siap pakai. Ya, kalau ini sudah siap pakai ini kitab-kitabnya seperti Al-Hidayah, Kanzud Daqaiq, Hasyatu Ar-Rad Al-Mukhtar, ini sudah siap konsumsi, langsung bisa konsumsi. Kalau tadi yang kitab yang 6 yang tadi kita sebutkan, ini masih belum siap konsumsi, bukan konsumsinya orang awam, ini konsumsinya para ulama, para peneliti. Faktor penyebaran madhab. Nah, ini madhab Abu Hanifah, ini madhab Hanafi, ini termasuk madhab yang paling banyak tersebar. Ada 3 faktor. Yang pertama, karena banyaknya murid Imam Abu Hanifah yang memiliki kecakapan. Ya, banyak murid-muridnya yang cerdas, pintar, ya, kuat akalnya ini, sehingga bisa menyebarkan madhabnya ini. Kemudian juga madhab ini dalam teori pengambilan hukumnya ini, mereka itu memiliki namanya illatul hukmi ya. Mazhab Hanafi ini lebih kuat dari sisi pendapat ya, dari sisi pendapat otaknya ini. Jadi tidak melulu hanya tekstualis, tapi beliau lebih ke kontekstualis ya, dengan mencari ilat-ilat hukum. Di dalam hadis itu kan banyak ilat-ilatnya. Kenapa hukumnya seperti ini? Itu bisa difahami hanya oleh para ulama-ulama yang akalnya sangat sangat tajam gitu. Nah, Imam Abu Hanifah akalnya sangat tajam, kemudian diwariskan kepada murid-muridnya. Ya, yang itu tidak ada di mazhab Malik. Mazhab Malik justru sebaliknya, ya. Malah lebih tekstualis. Sehingga ketika itu ya banyak malah orang-orang lebih cenderung kepada mazhab Hanafi karena lebih bisa memberikan solusi-solusi kepada realita permasalahan di masyarakat begitu. Kemudian yang ketiga, karena penyebarannya ini karena dibantu oleh kekuasaan, oleh penguasa dari Abbasiyah. Kebetulan pada masa itu ya penguasa itu menggunakan mazhab Hanafi. Nah ini biasanya ini kalau dibantu oleh penguasa akan lebih cepat perkembangannya gitu. Ya, karena yang memiliki kekuasaan, yang memiliki dana dan seterusnya. Juga pada penguasaan Turki Utsmani di era ini juga mereka menggunakan mazhab Hanafi. Karena Turki itu kan mazhabnya Hanafi. Sampai sekarang pun Hanafi. Sehingga eh, mazhab Hanafi lebih mudah tersebarkan ke penjuru dunia. Tapi walaupun demikian ya bukan bukan paling banyak ya, tetapi masih ada juga mazhab-mazhab yang lainnya yang tidak kalah banyak dari pengikut mazhab Hanafi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan Al-Imam Abu Hanifah dan mazhab Hanafi. Silakan bagi yang ada pertanyaan, silakan dituliskan atau disampaikan. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi wilayah paham atau Imam Abu Hanifah ini Rusia, Cina dan lain-lain tadi.
di Mesir gimana Pak Ustadz? Ini yang lebih banyak imam apa? Kalau di Mesir ini, kalau bagian selatan banyakan Maliki. Mesir Maliki. Selatan kebanyakan Maliki karena memang lebih dekat ke Afrika ya. Afrika. Walaupun Mesir Afrika juga, cuma Mesir Selatan dekat Sudan. Sudan ini lebih banyak Maliki. Sudan ke bawah terus Maliki. Nah, sedangkan kalau Mesir Kairo, kemudian ke utara, sana kebanyakan ini mazhabnya Syafi'i. Ya, Syafi'i. Karena memang di situ Al-Azhar sendiri gimana Pak Ustadz? kalau Al-Azhar tidak mewajibkan satu mazhab, bebas. Kita ketika kuliah ke sana, awal pertama itu ditanya mazhabnya apa? Mazhabnya Syafi'i. Ya, nanti di apa namanya pendaftaran itu ditulis ini mazhabnya Syafi'i, ini mazhabnya Hanafi, ini mazhabnya Maliki. Karena nanti ketika proses pembelajaran nanti ada mata kuliah yang harus dipisahkan. Yang mazhabnya Syafi'i di kelas A, mazhabnya Hanafi kelas B. Jadi dipisah-pisah gitu. Nilai Gitu. besarnya gitu. Gitu. Dosennya. Ya. Asik. Ya, sama-sama. Ini ada pertanyaan tertulis dari Pak Heri. Assalamualaikum Ustaz, kenapa ya di antara 4 mazhab tersebut bisa terjadi perbedaan, misal dalam melakukan sholat jebab sedekap yang satu sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Apakah sholatnya Rasul berubah ataukah beda penafsiran, pemahaman, dan di antara 4 mazhab tersebut melakukan sholatnya. Ya, jadi Nabi itu berfirmannya bukan sholatlah kamu sebagaimana aku sholat, Pak. Tapi sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Ya. Kalau sebagaimana aku sholat, berat kita. Berat mencontoh Nabi sesuai sholatnya Nabi. Tetapi yang Nabi perintahkan sebagaimana kamu ngelihat aku sholat. Itu kan beda tuh. Sebagaimana aku sholat. Itu berat. Tapi kalau sebagaimana kamu lihat aku sholat. Jadi secara dohirnya aja. Secara dohirnya Nabi sholatnya seperti apa, yaudah kita ikuti cara sholat Nabi begitu. Nah kemudian ketika melakukan sholat, ya Nabi terkadang berbeda-beda, ya. Terkadang sedekapnya di atas dada atau di bawah perut. Nah ini nas-nas ini, hadis-hadis ini yang menjadikan nanti perbedaan para ulama. Kenapa kok berbeda-beda sih? Nggak satu aja? Ya memang Allah menginginkan seperti itu. Ya, karena Allah menginginkan seperti itu. Jadi teks-teks di dalam agama sifatnya tidak kaku, tidak pasti harus A, harus B seperti itu. Kenapa? Karena malah memudahkan bagi kita, itu bagi kaum muslimin. Ketika harus satu saja, sehingga nanti Indonesia mungkin cocok, tapi nanti di negara lain tidak cocok begitu. Dan memang Al-Qur'an itu ada ayatnya itu ada 2 macam, ada yang dhonniyud dilalah, ada yang qat'iyyud dilalah. Apa itu dhonniyud dilalah? Dhonniyud dilalah itu yang maknanya itu belum pasti, masih menerima perbedaan pendapat, ya. Seperti masalah hukum menyentuh inilah wanita. Apakah membatalkan wudhu? Para ulama berbeda pendapat. Lah, emang ayatnya beda. Ayatnya sama, cuma mereka dalam menafsirkan ayat berbeda-beda. Aula mastumun nisa, atau kalian lamasa. Lamasa ini orang Arab itu menggunakan kata lamasa tidak hanya untuk menyentuh. Terkadang untuk berhubungan badan. Aula mastumun nisa, atau kalian berhubungan badan dengan wanita baru membatalkan wudhu. Nah, ini menurut mazhab Hanafi, ya. Jadi kalau menyentuh wanita menurut mazhab Hanafi tidak membatalkan wudhu gitu. Tapi menurut mazhab Syafi'i tidak. Aula mastumun nisa maksudnya menyentuh, bukan
berhubungan badan. Nah, kemudian nanti mazhab Maliki mencari jalan tengah. Kalau menyentuhnya bersyahwat maka batal. Tapi kalau menyentuhnya nggak bersyahwat maka tidak batal gitu. Jadi ayatnya sama, hadisnya sama, sama-sama sahih, tetapi belum tentu hasilnya nanti akan sama begitu. Gitu, Pak. Makanya kita kenal ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali seperti itu. Perbedaan mazhab itu seperti itu tuh sudah menjadi ijma' para ulama ya. 4 mazhab itu mazhab-mazhab yang benar, yang istilahnya itu legal ya, bukan ilegal gitu. Jadi kita mau memilih mazhab manapun bebas karena semuanya berada di dalam kebenaran. Semuanya mengikuti Al-Qur'an dan sunnah. Nah, kita kalau mau langsung ke Al-Qur'an dan sunnah tanpa melewati madhab, nggak bisa karena kita belum sanggup ya. Kita hafal Al-Qur'an enggak, hafal hadis juga enggak ya, apalagi bahasa Arab belum menguasai. Nah, untuk bisa menafsirkan Al-Qur'an, hadis, memahami hukum-hukum itu butuh otak yang sangat cerdas, butuh hafalan yang sangat banyak seperti tadi Al-Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya seperti itu. Jadi kita itu ketika ingin memahami agama harus melewati pakarnya. Samalah ketika kita ingin ingin ke sebuah tempat begitu ya. Itu kan ada macam-macam caranya. Ada yang pakai pesawat, ya kan? Ada yang pakai mobil, ada yang pakai bis, ya. Macam-macam. Kita mau pakai mana silahkan. Semuanya benar. Nah, kita kalau mau pakai pesawat, pas permasalahannya kita bisa mengendarai sendiri enggak? Kan nggak bisa. Berarti kita harus ngikut dengan pilot begitu. Nah, kalau kita pakai mobil bisa silakan pakai mobil sendiri kalau bisa. Nah, masalahnya dalam Al-Qur'an, dalam memahami Al-Qur'an, memahami hadis, menarik kesimpulan hukum, tidak semua orang bisa. Hanya orang-orang tertentu yang Allah berikan kemampuan yang sangat tinggi ya, yang bisa berijtihad sehingga kemudian mereka menentukan hukum. Nah, kita mengikuti mereka seperti itu. Berikutnya, bagaimana pendapat Ustaz kalau kita menerapkan secara gado-gado 4 mazhab tersebut, syahkah, afdolkah, bagaimana? Ya, bagaimana mencampurkan mazhab? Mencampurkan mazhab seperti ini, kalau dalam satu permasalahan tidak boleh, ya kita asal ambil comot-comot pendapat gitu tidak boleh, karena nanti masuk kepada at-tala'ub bid-din, mempermainkan agama. Kita ngambil-ngambil yang mudah-mudah saja kemudian. Seperti itu. Makanya para ulama menjelaskan dalam satu permasalahan, semua permasalahan tentang wudhu atau tentang sholat begitu ya. Tidak boleh ketika kita wudhu pakai mazhabnya Syafi'i. Tapi ketika membatalkan wudhu kita pakai mazhabnya Hanafi. Karena menurut mazhab Hanafi tidak apa-apa menyentuh wanita. Tidak boleh seperti itu. Ya. Tetapi kalau madhabnya itu madhab kita ya, madhab. Jadi tidak boleh kita memilih-milih asal mencari yang mudah-mudah saja. Tetapi kalau kita memilih-milih karena kita mencari yang paling kuat pendapatnya, tetapi itu pun setelah kita mempelajari dari para ulama, gitu ya. Seperti kita dulu di Al-Azhar itu. Kita itu belajar memilih-milih pendapat mana, membanding-bandingkan pendapat mana yang paling kuat. Ya, gitu. Ketika sudah didapat, oh ini pendapat yang paling kuat. Dan yang berhak untuk memilih-milih, membandingkan dan mencari yang paling kuat itu para ulama. Bukan kita sendiri, bukan orang awam. Ya, karena untuk mentarjih sebuah pendapat itu pun haknya ulama-ulama yang sudah punya kompeten di sana. Kalau belum punya kompeten ya seperti saya itu belum boleh memandang oh ini paling kuat, ini paling betul, enggak boleh.
Begitu. Tapi walaupun ketika para ulama mentarjih, ini pendapat yang paling kuat, bukan berarti pendapat yang lain itu salah. Begitu. Barangkali ya pendapat yang lain lebih kuat, tetapi kita tidak tahu karena keterbatasan otak manusia. Keterbatasan otak ulama. Ulama juga terbatas begitu ya. Apalagi ulama zaman sekarang, kemampuan agamanya, pemahaman agamanya, kemampuan otak dalam memahami agama ya jauh kalah dengan ulama-ulama zaman dahulu seperti Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan seterusnya. Wallahu a'lam. Berikutnya Ibu sebagai Ustadz nanya masalah sholat untuk tiap-tiap takbir untuk wanita, apakah telapak tangan menghadap kiblat atau telapak tangannya lurus aja waktu, maksudnya gimana nih Bu? Coba bisa ini Bu dinyalakan audionya. Ibu Yusnita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kita kan kalau mau sholat kan takbir dulu tuh. Itu telapak tangan kita itu di apa sih ini dihadapkan ke kiblat atau kita lurus aja seperti yang 5-5-nya ini lo jari kita. Lurus gimana? Lurus kemana? Lurusnya itu ya kayak mana ya, kayak kita motong gitu loh kan lurus tuh. Coba dinyalakan videonya Bu, gimana? Tangannya ini, gimana? Ustaz, maksudnya kalau tangannya kita menghadap itu kayak dada itu loh. Dada. Ya kayak kita dada kan telapak tangan kita. Coba dada Ibu kan, videonya diaktifkan aja. Gimana tangannya? Posisi tangannya gimana? Kayak kita angkat tangan Ustaz, yang kita angkat tangan di itu. Takbiratul ihramnya. Iya. Takbiratul ihram ya. Iya. Tangannya dibuka itu loh, jari-jarinya dibuka. Iya, jari-jari dibuka. Terus? Iya kan yang putihnya di luar itu loh, yang telapak tangan itu menghadap ke depan. Iya. Ya seperti itu atau bukan? Iya seperti itu. Takbir kan seperti itu. Oh, saya lihat itu sama wanita sama laki-laki sama iya, ya Ustaz? sama. Laki-laki. Oh, saya pikir kita kayak lurus begitu aja, kayak lurus gitu Ustaz jarinya. Kalau ini kan kita menghadap ke depan. Saya pikir lurus gitu loh, karena kita cepet-cepet kadang kayak lurus begitu. Lurus gimana tuh? Lurus kayak kita kalau ini kan merenang. Apa sih? Terus mau renang gitu? Enggak. Lurus jadi itu sesuai tangan kita, jadi jari kita sesuai dengan tangan kita gitu loh, jari sesuai tangan lurus gitu. Bukan ya? Menghadap ke kuping maksudnya lurus. Telapak tangannya menghadap ke kuping. Iya, sama seperti takbiratul ihram Bu. Iya. Sama ya Ustaz ya? Iya. Iya, maksud saya itu. Iya, makasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya, ada lagi? Pak Ustadz, mau nanya Pak Ustadz, misalnya kita sholat ya Pak Ustadz, itu apa namanya di perjalanan macet gitu ya. Nah, ini kan belum sempat sholat. Nah, untuk menginikan waktu takut telat sholatnya, kemudian kita apa namanya sholat misalnya kita di atas mobil, kita sholat di mobil itu apa namanya bertayamum gitu ya. Kemudian, nah setelah sebelum sampai gitu, ternyata di tengah perjalanan baru ketemu kita masjid itu gitu. Sebelum waktunya kita sholat, apakah kita wajib mengulang sholatnya lagi atau boleh nggak gitu? Tidak gitu Pak Ustadz. Bu tayamum di mobil pakai apa? Misalnya kita kan misalkan kayak kita di perjalanan itu kan gitu. Tayamum di mobil pakai apa? Pakai debu ya, kita kan tayamum itu kan gitu. Emang debu di mobil itu. ada debu? Misalnya melalui ini itu kan bisa kalau kita di pesawat kan gitu, kita ini kan tangan kita ke belakang ini deh, kalau gitu waktu dulu ya, waktu pergi haji atau umroh kan diajarkan seperti itu gitu kan di perjalanan. Nah kemudian nih di tengah perjalanan kan macet gitu. Nah takut itu kan ini 2 jam asar itu ke maghrib, udah 5:30 lewat gitu, 5:30. Nah
tuh macetnya sampai ini terus kita sholat itu di perjalanan itu gitu. Kalau tayamum itu Bu harus dengan debu yang bisa disentuh, debu yang terlihat bisa dirasakan. Kalau di mobil itu nggak ada debu yang tersentuh. Jadi Coba ada nggak bisa merasakan nggak? Ya, kalau nggak ada bisa dirasakan itu nggak bisa. Bisa debu-debu di ini mobil itu kadang kan ada debunya itu Pak Ustadz, enggak ya? Enggak boleh ya? Nggak boleh. Nah, kemudian di mobil itu kan apa alasan Ibu tayamum di mobil? Enggak, tadi yang saya bilang kan kita tuh udah macet itu kan ada gitu air kan. Enggak ada kan enggak ketemu masjid itu gitu. Nah, kita kan sholatnya kan itu gitu, apa namanya, telat gitu jadinya gitu. Gimana itu Ustaz? Ya, kita semacet-macetnya kondisi pasti bisa berhenti kan. Yang namanya macet kan berhenti juga. Nah, iya, berhenti. Tapi kan ada tempat sholat Pak di perjalanan di tengah jalan. Iya, maka harus cari air, wudhu. Nah, wudhu itu tidak harus dengan air yang banyak. Bisa pakai botol, gitu kan. Setengah botol kecil buat wudhu itu juga bisa gitu. Ada tata caranya. Nah, nanti Ibu bisa lihat di YouTube tata cara wudhu dengan setengah botol atau dengan air wudhu yang wajib-wajib ya Ustaz. Iya, yang wajib-wajib aja. Jadi jangan gara-gara di mobil kemudian tayamum gitu kan. Nah, kemudian maka dari sisi alasan bertayamumnya saja itu masih belum ini ya, belum benar gitu. Jangan hanya karena di mobil kemudian nggak ada masjid kemudian kita langsung tayamum begitu. Masih ada air ya, walaupun air buat minum kan satu botol itu bisa dibuat beberapa orang itu satu botol ya. Terus Ustaz, kalau itu sholatnya harus diqadha nggak Ustaz? Saya jadi lebih baik saya kemarin melakukan gitu, jadi saya jadi merasa sampai sekarang nih saya jadi apa namanya, jadi kepikiran gitu. Ya lebih baik diqadha aja, lebih baik diqadha ya. Terima kasih Ustaz. Iya. Ustaz mau nambahkan pertanyaan Bu Nurlela ini macet tadi. Itu ya misalkan kita macet kalau di dalam kota kan jalan tol tidak bisa keluar, nggak mungkin gitu. Nggak bisa turun kalau di bis kan kita nggak bisa turun gitu. Kalau di bis. Terjebak di macet. Nah sehingga kita berangkatnya sebelum asar sebenarnya, tapi nyampainya di rumah mungkin udah maghrib. Nah itu bagusnya apakah bisa kita menjamak atau mengqadha di belakangnya? Kalau jamaah nggak bisa Pak, kan saya tanya sama Pak Ustadz, boleh mengqadha dari jarak itu belum terpenuhi. Kalau masalah menjamak di macet itu memang pernah dibahas oleh para ustadz gitu ya. Cuma pendapat yang lebih kuat ya, jamak itu kan harus dikarenakan safar karena perjalanan. Perjalanan itu pun harus 89 km, kurang lebih segitu. Jadi kalau karena macet itu belum diperbolehkan. Ya. Apalagi nanti ada yang beralasan, oh saya karena lagi di rias pengantin gitu kan. Di riasnya seumpama jam berapa sebelum zuhur. Kemudian nanti sampai setelah sampai maghrib gitu, sehingga nggak bisa sholat zuhur dan asar di waktunya, kemudian dijamak. Nah ini juga tidak memperbolehkan untuk menjamak begitu. Jadi solusinya diqadha Pak Ustaz? Ya, solusinya berarti diqadha. Kalau memang kita tidak ada pemikiran mau macet seperti itu ya, parah seperti itu. Tidak bisa sholat, tidak bisa turun dari mobil, tidak bisa sholat gitu ya. Kecuali kalau macet dan bisa turun. Kan seperti dulu kan pernah tuh macet parah di
Brexit itu ya, waktu mudik Lebaran, kan mereka bisa turun. Maka harus turun dari mobil, sholat di samping mobil nggak apa-apa, tidak perlu nyari masjid. Ya, wudunya gimana? Wudunya pakai air botol ya. Biasanya kan banyak orang jualan air gitu. Nah itu. Jadi kita sholatnya bisa aja di samping masjid itu, di samping mobil gitu ya, di pinggir jalan gitu ya Pak Ustadz. Iya Bu. Boleh ya. Tapi menghadapnya gimana tuh Pak Ustadz? Menghadap kiblat. Kita kok pakai kompas aja ya gitu ya? Ya pakai kompas boleh. Ya. Kalau di mobil kan berdirinya nggak bisa. Sedangkan wajib berdiri di sholat fardu. Ya, ada lagi? Pak Ustadz, waktu kita umroh haji, seluruhnya terbang itu ke ininya pesawat Pak Ustadz. Gitu. Hah? Debunya enggak, jadi kita enggak disediain debu gitu Pak Ustadz. Kalau salah saya begitu. Ketika saya haji atau umroh dulu. Ada air enggak di situ? Makanya juga saya kurang pendapat dengan itu. Berarti salah juga dong. Nah kan tayamum itu kan alasannya dua. Pertama nggak ada air, kedua karena sakit. Ibu sakit nggak? Tidak boleh pakai air. Nah kalau nggak sakit, nah ada air nggak? Ada. Loh, terus alasan ketiga apa? Nggak ada alasan lagi. Gitu. Ya. Nah, tapi yang setahu saya ya Pak ya dulu, Pak Ustadz maaf ya Pak Ustadz, berarti dulu itu enggak, waktu saya pergi haji dan umroh itu caranya seperti itu, disuruh sama ininya gitu. Dulu berarti itu salah ya Ustadz ya? Ya saya nggak bilang salah, tetapi lebih afdolnya kalau ada air, kalau nggak sakit maka berwudulah itu. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi lebih afdolnya ya gitu. Karena waktu di ini kan memang ada air, tapi kan mungkin airnya kita kan di pesawat kan di apa ya tempatnya kecil, nggak tahu saya waktu itu alasannya. Alasannya sebenarnya kurang diterima. Kalau alasannya karena tempatnya kecil, kan bisa wudhu di tempatnya masing-masing. Dan ya, tidak perlu membasahi tempat-tempatnya. Kenapa? Karena bisa pakai spray, disemprotin. Itu kan tidak membuat basah-basah tempat gitu. Iya, itu yang kurang paham. Waktu dulu itu saya kalau nggak salah begitu, ketika saya pergi haji disuruhnya kita mau mikot gitu ya gitu, mau sampai kan kita suruh sholat ini tuh, sholat apa namanya, menjamak sholat gitu kan gitu. Oke. Ya makasih ya Pak Ustadz. Ya sama-sama. Dari ini aja jadi apa namanya. Baik, cukup ya sampai di sini. Mari kita tutup majelis ilmu kita dengan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.